Halo Reds, selamat datang kembali di channel Into United. Di edisi kali ini, kami akan memberikan update berita terbaru. Di antaranya, Marcus Rashford reuni dengan Jose Mourinho di Fenerbahce. United telah mengirimkan tawaran kepada calon pengganti Onana. Gyökeres cinta sama Amorim, tetapi tidak sama MU. Berita menarik lainnya datang dari Juventus yang memutus kontrak Vlahovic, sehingga memudahkan United merekrutnya. Dan tidak ketinggalan berita dari Alejandro Garnacho yang mendapatkan penawaran pertama dari Napoli, tetapi angkanya masih di bawah ekspektasi klub. Baiklah, sebelum kita mulai berita pertama, jangan lupa kalian subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru Manchester United berikutnya, dan jangan lupa juga isi kolom komentar dengan pendapat kalian. Glory Glory Man United! Marcus Rashford memberi lampu hijau untuk bergabung dengan Fenerbahce setelah berbicara dengan sang pelatih, Jose Mourinho melalui telepon. Pemain internasional Inggris itu pernah bekerja sama dengan Mourinho di Manchester United antara tahun 2016 sampai 2018. Fenerbahce menyiapkan tawaran pinjaman dengan opsi pembelian untuk Rashford dan akan memulai pembicaraan dengan United akhir pekan ini. Fenerbahce mencoba menggoda Rashid dengan menawarkan proyek sepak bola yang jelas. Musim panas ini saja, Mourinho telah mendatangkan beberapa pemain ternama seperti John Duran. Dengan situasi Rashford yang telah kehilangan nomor punggung 10-nya di United saat ini, tawaran bergabung dengan Fenerbahce akan menjadi pilihan yang bagus. Namun, apakah Rashford bersedia bermain di liga yang kastanya lebih bawah dari Premier League? Juventus berencana untuk mengakhiri kontrak striker Dusan Vlahovic. Vlahovic yang telah bersama Juve sejak Januari 2022 telah mencetak 58 gol dalam 145 pertandingan ini dinilai mempunyai gaji terlalu besar sehingga membebani klub. Gaji Vlahovic musim ini diberitakan akan mencapai 12 juta euro atau 10,34 juta pound sesuai dengan isi kontraknya yang habis pada akhir musim ini. Dengan gaji yang besar itu membuatnya menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Serie A dan dia tidak ingin melepaskan gaji yang telah disepakati itu. Manchester United sedang mencari striker baru musim panas ini dan Vlahovic telah dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran dengan Jadon Sancho. Jika Juventus benar-benar memutus kontrak Vlahovic, dia otomatis akan menjadi berstatus bebas transfer. Ini tentu menjadi kabar baik bagi pihak-pihak yang tertarik menggunakan jasa pemain Serbia ini termasuk Manchester United. Klub hanya perlu bernegosiasi perihal gajinya dan tidak akan ada biaya transfer yang perlu dikeluarkan. Manchester United siap merebut kiper Botafogo John Victor setelah penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat 2025. Pemain berusia 29 tahun itu menjadi target utama Manchester United karena penampilannya yang impresif di Piala Dunia antar klub. Botafogo menetapkan harga 10 juta pound untuk John Victor dan klub Brasil itu tidak akan melepas kipernya kecuali jika tawaran itu dipenuhi. Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa John Victor memiliki klausul pelepasan sebesar 6,25 juta pound. Namun kemungkinan klausul itu sudah kedaluarsa atau tidak aktif lagi. Manchester United bukan satu-satunya klub yang mengincar John Victor, karena Everton juga dikabarkan tertarik untuk merekrutnya dan menjadikannya sebagai pesaing Jordan Pickford. Ketertarikan dua tim Premier League ini membuat proses transfer John Victor semakin menarik. Sementara itu, masa depan Andre Onana sebagai kiper utama Manchester United semakin tidak jelas karena United terus dikaitkan dengan beberapa kiper lain seperti Emiliano Martinez dari Aston Villa dan Lucas Chevalier dari Lille. Napoli telah mengajukan tawaran baru untuk menandatangani pemain sayap Manchester United Alejandro Garnacho dengan nilai 45 juta pound. Namun, tawaran ini masih kurang dari permintaan United sebesar 60 juta pound.
Garnacho adalah salah satu dari 5 pemain yang diberitahu untuk mencari klub baru setelah dia bertengkar di depan publik dengan manajer Ruben Amorim pada akhir musim lalu. Perselisihan antara Garnacho dengan Amorim memanas saat dia dikeluarkan dari starting 11 untuk final Liga Eropa melawan Tottenham pada bulan Mei lalu. Setelah pertandingan, Garnacho menyinggung manajernya dalam wawancara dengan media Argentina. Dia menyatakan ketidakpuasannya atas strategi Amorim yang tidak menurunkannya sejak menit awal. "Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya bermain di setiap putaran sampai kami mencapai final, tapi hari ini saya hanya bermain 20 menit. Sebenarnya Napoli hampir menyegel kepindahan Garnacho di jendela transfer Januari. Saat itu kesepakatan dengan tim kota Naples itu gagal karena tidak dapat menyetujui kesepakatan perihal besarnya gaji sang pemain. Sementara itu, Chelsea juga diberitakan menaruh minat pada pemain berusia 21 tahun itu sejak bulan Januari. Negosiasi antara United dan Napoli masih berlangsung. Manchester United sangat berharap mendapatkan suntikan dana besar dari transfer ini karena Garnacho merupakan salah satu aset mereka yang paling berharga. Arsenal hampir menyetujui kesepakatan senilai 80 juta euro atau 69 juta pound dengan Sporting untuk menandatangani striker Victor Gyökeres. Namun, Gyökeres tidak lupa mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada manajer Manchester United Ruben Amorim. Menurutnya Amorim sangat berjasa dalam membimbingnya saat di Sporting dan membantu adaptasinya dengan kehidupan di Portugal. "Saya tidak akan berhenti-berhentinya berterima kasih pada Amorim. Dia adalah orang yang benar-benar menginginkan saya di sini dan gaya permainan sepak bolanya sangat cocok untuk saya." Gyökeres berkembang di bawah bimbingan Amorim di musim pertamanya di Sporting dan memainkan peran utama dalam kesuksesan tim dengan 43 gol. Amorim turut membawa Sporting meraih gelar liga pertama mereka dalam 19 tahun lalu. Gyökeres mengatakan kepergian Amorim ke Manchester United di tengah musim lalu sangat mengejutkannya. Meski begitu, dia memahami keputusannya dan tidak ada perasaan buruk dari teman-temannya di tim. "Kami semua memahaminya, kami melanjutkan dan kami tetap berhasil memenangkan liga.